dan yang mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat, peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada saat pembangunan ulang itu, kaum Quraisy merubah hal-hal penting yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bahkan mengukir gambar-gambar pada dinding dan menambahkan patung berhala di sekitarnya. Sesungguhnya, Nabi tidak setuju dengan mereka. Namun, Nabi memilih diam demi kepentingan masyarakat. Semakin hari, Nabi merasa hatinya tidak tenang. Nabi membenci semua hal yang dilakukan kaumnya. Curang dalam berdagang, berjudi, mabuk, menganiaya, hingga membunuh. Dan dosa paling besar adalah menyembah berhala. Nabi jadi sering menyendiri untuk memikirkan segala hal yang terjadi di dunia ini. Hingga suatu hari, Nabi memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Nabi berkata kepada istrinya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu, dan Khadijah mendukungnya. Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Aku akan menyiapkan segala yang engkau butuhkan. Demikianlah Khadijah menyiapkan makanan, minuman, serta baju untuk Nabi. Kemudian Nabi pun pergi ke Gua Hiro sendirian. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada saat itu, Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut. Bacalah. Aku tidak mampu membaca. Kemudian, Jibril memeluk Nabi dengan sangat kuat, hingga Nabi kesulitan bernafas. Malaikat Jibril mengulang perintah hingga 3 kali, dan Nabi selalu mengatakan jawaban yang sama. Kemudian, Jibril berkata, Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selesai menyampaikan wahyu, malaikat Jibril menghilang. Badan Nabi langsung bergetar hebat. Dia pun berlari pulang. Sesampainya di rumah, Nabi berkata, Selimutilah aku. Khadijah segera mengambil selimut dan menyelimuti Nabi, menemaninya hingga Nabi merasa lebih tenang. Apa yang terjadi denganku ini? Kemudian, dia menceritakan hal yang baru saja dialami. Khadijah kemudian mengajak Nabi untuk menemui pamannya Warokah bin Naufal. Pamannya seorang pendeta yang mengenal Injil dan Taurat dengan baik. Dia juga pandai menafsirkan mimpi. Itu adalah Jibril yang pernah diturunkan Allah pada Musa. Warokah juga memperingatkan kalau nantinya Nabi akan didustakan, diganggu, dan diusir oleh kaumnya sendiri. Wahyu itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengangkat Nabi sebagai Rasul-Nya. Rasulullah semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Islam adalah agama yang benar. Saat itu, orang yang pertama kali memeluk Islam adalah istrinya Khadijah. Peristiwa turunnya wahyu pertama disebut dengan Nuzulul Quran, terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Orang kedua yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasul yang berumur 10 tahun. Kemudian disusul oleh Abu Bakar, sahabat karibnya sejak kecil, Zaid bin Haritsah, anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuhnya ketika masih kecil. Dan satu persatu kerabat pun memeluk Islam. Jumlah mereka 40 orang.
Setelah itu, terjadi masa jeda yang cukup lama. Dalam kurun waktu 3 tahun, Rasulullah terus berdakwah secara tertutup. Rasul selalu berdoa dan menunggu datangnya petunjuk dari Allah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.